Halo semuanya, bersama kami di sini ada saya Wilda Komalaviani dengan NIM P11 2022 08057 dengan teman saya Nita Vindias dengan NIM B11 2022 08058. Di sini kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Penasaran bagaimana materi yang akan kami sampaikan? Maka simak videonya sampai akhir. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika? Jadi Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu jalan hidup bagi bangsa Indonesia dan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian, apa sih arti dari etika itu sendiri? Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang artinya dalam bentuk tunggal, yaitu adalah padang rumput, adat, kebiasaan, dan watak. Sedangkan dalam arti jamak yaitu berarti kebiasaan. Sementara etika dalam bahasa Latin berarti moral yang berasal dari kata mores, yaitu artinya adalah adat kebiasaan. Sedangkan moral dalam arti terjemah Indonesia yaitu berarti susila. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian etika. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai etika, kita akan sedikit membahas mengenai filsafat. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, diantaranya ada metafisika atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok bahasan, yakni filsafat teoritis dan filsafat praktis. Terus apa sih filsafat teoritis dan praktis? Filsafat teoritis menanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu. Misalnya, hakikat manusia, hakikat alam semesta, dan sebagainya. Filsafat teoritis berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan. Sedangkan filsafat praktis membahas mengenai bagaimana manusia bersikap terhadap sesuatu yang ada tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai moral. Guna memahami etika, maka perlu membedakannya dengan moral. Moral merupakan sistem nilai yang mempelajari tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Nah, sistem nilai ini terkandung dalam peraturan dan perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Nah, moral ini tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai lainnya. Dan dalam perwujudannya, moral ini berpatokan pada norma-norma. Ada beberapa norma dalam Pancasila sebagai sistem etika, diantaranya yaitu norma moral dan norma hukum. Norma moral yaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik dan buruk. Contohnya yaitu tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah norma hukum, yaitu sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dalam pengertiannya sendiri, Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu moralitas. Moralitas mempunyai kata dasar yang sama dengan moral, namun moralitas agak sedikit abstrak. Moralitas adalah suatu sifat moral dan atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenaan dengan sifat baik dan buruk. Misalnya, moralitas dari perbuatan seorang yang dimaksud adalah segi moral dari perbuatan itu sendiri. Moralitas dapat dikatakan sebagai kesadaran sosial dan kesadaran individu, yang mana kesadaran individu itu berperan besar dalam moralitas, yang mana secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku itu sendiri. Moralitas berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peran etika sangat penting. Etika membantu dalam mengambil keputusan moral dengan tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika bertujuan untuk mendorong seseorang bertindak sesuai dengan moralitas. Apabila dengan secara sadar ia bertindak tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh moralitas dengan alasan yang rasional dan berdasarkan tentang hal itu, walaupun bertentangan, adalah benar baik baginya. Etika membantu orang untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Etika juga menuntun orang untuk bersungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi akan mengutamakan kejujuran dan kebenaran.
Selanjutnya yaitu membahas mengenai sistematika etika. Yang pertama ada etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Kemudian yang kedua ada etika Pancasila, yaitu etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya yaitu ada etika khusus, yang mana etika khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu ada etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas tentang kewajibannya terhadap diri sendiri, sedangkan etika sosial yaitu membahas tentang kewajibannya terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada etika deskriptif, yaitu berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia, seperti apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada etika normatif, yaitu berusaha menerapkan pola perilaku dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh manusia, seperti apa yang seharusnya diambil atau apa yang bernilai dalam hidup ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat norma-norma yang memberikan pedoman, patokan, dan ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, dan menjadi dasar penilaian baik buruknya tindakan dan perilaku kita. Mentaati norma-norma dengan sebaik-baiknya tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, serta ketertiban dan ketentraman masyarakat. Norma-norma yang mengatur di masyarakat. Yang pertama ada norma agama, yakni berpangkal pada kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Norma ini ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan, yakni norma yang timbul atau diadakan oleh suatu masyarakat. Ketiga norma tersebut belum tentu menjamin keharmonisan dan keselarasan dalam masyarakat, maka perlu dilengkapi dengan norma hukum, yakni norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat. Sekian, terima kasih.